الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الاخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا لا يريما وصحة ويقينا وعافية. آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimahumullah, kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu dari satu halaman. Kita masih membahas surah Al-Kahfi. Pada mushaf Al-Quran halaman 296, surat Al-Kahfi ayat 21 sampai 27 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم قالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي بأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 25 ada kata-kata mi'atin. Nah, hamzahnya boleh dibaca dengan ya, miyah. Karena hamzah itu termasuk huruf yang berat bagi orang Arab, sehingga supaya mudah dibaca dengan ya. Namanya bacaan ibdal. Ibdal itu artinya diganti dari hamzah menjadi ya. Kemudian pada ayat 26 a'lam bima, mim ketemu ba, ini boleh dibaca idgham menjadi bagaimana? A'lam bima. Jadi mimnya jadi bacaannya disukun, itu namanya bacaan idgham. Kemudian pada ayat 27 ada lam ketemu lam, mubaddila li kalimati. Nah, maka ini boleh diidgham mubaddil li kalimati. Kenapa? Karena mutajanisan. Apa? Karena mutamathilan. Karena hurufnya semisal, itu sama-sama lam.
Jadi kalau hurufnya sama itu disebut apa? Mutamatsilan. Nah, karena mutamatsilan maka boleh dibaca dengan idgham, namanya idgham mutamatsilan. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semuanya bacaannya. Adapun tafsirnya, ada surat Al-Kahfi ayat 21. Allah mengatakan, tafsir ringkas saja. Wa kadzalika, dan seperti itulah karena kami menjadikan, melihat alaihim, terhadap mereka, yaitu orang kampung situ melihat terhadap Ashabul Kahfi, menemukan mereka di dalam gua. Tujuannya apa? Liya'lamu, supaya mereka mengetahui anna, bahwasanya wa'dallahi, janjinya Allah, maksudnya kiamat, hakun, adalah benar. Maka Allah menjelaskan wa anna, dan bahwasanya as-sa'ata, kiamat itu, la raiba fiha, tidak ada keraguan-raguan padanya. Ketika yatanaza'una, mereka saling berdebat, bainahum, di antara mereka, amrahum, tentang urusan mereka. Urusan mereka maksudnya kiamat. Sampai di sini dulu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena ayatnya cukup panjang. Sebagaimana sudah diceritakan kemarin, Ashabul Kahfi mengirim salah satu sahabatnya untuk cari makan. Karena dari pagi sampai sore mereka belum makan. Maka akhirnya satu orang keluar dari gua untuk cari makan. Di tengah perjalanan, dia merasa bingung sendiri. Loh, kenapa ini rumah-rumah sudah berubah? Kemudian setiap kali bertemu dengan orang, dia merasa heran. Loh, kenapa ini orang-orang kok saya tidak ada yang kenal? Dan dia mikir, barangkali saya gila ini. Tapi terus dia mikir lagi, loh saya nggak gila kok. Saya pagi masuk gua, kemudian tidur, kemudian sore keluar. Enggak, saya nggak gila. Ini saya sadar ini. Jadi dia batin sendiri dalam hatinya. Tapi kok tidak ada satupun yang saya kenal ini orang-orang. Akhirnya dia mikir, udahlah saya keluar dari kampung ini saja. Karena kampungnya membingungkan. Rumah-rumah sudah berubah, orang-orangnya saya nggak ada yang kenal. Lebih aman kalau saya pindah kampung. Nah, dia lewati kampungnya, kemudian pindah ke kampung yang kedua. Kemudian baru dia mengeluarkan duitnya untuk beli makanan. Maka ketika dia keluarkan duitnya, orang-orang pasar heran, loh ini duit zaman kuno, kok kamu pakai beli? Maka dia bisikkan kepada temannya, sama penjual. Ini gimana nih? Ada orang bawa duit kuno untuk beli. Maka temannya mengatakan mungkin dia menemukan harta karun sehingga pakai duit kuno. Nah, maka ditanya, kamu itu dari mana? Kamu itu orang mana? Kamu belum. Saya orang kampung sebelah situ. Saya adalah warga negeri ini. Saya adalah rakyatnya Dikyanus, disebutkan rajanya. Maka orang-orang mengatakan, oh gila, Dikyanus itu sudah 300 tahun yang lalu, sudah lewat. Masih kamu sebut-sebut. Jadi gampangannya sekarang orang mengatakan presiden saya adalah Soekarno. Oh gila kamu. Oh, sekarang itu Pak Jokowi, bukan Soekarno lagi. Nah, dia sebutkan masa yang sudah lampau, sudah langgang. Nah, akhirnya dia mengaku bahwasanya dia berusaha keluar dari gua karena dia melihat bahwasanya orang-orang ini menjelaskan bahwa yang sudah lama, sudah kuno, sudah 300 tahun yang lalu. Dan dia membuktikan bahwa semua rumah yang dia lihat nggak ada yang sama dengan ini. Kemudian orang-orang yang ditemui di pasar nggak ada satupun dia kenal. Akhirnya dia ngaku, saya dan dua. Kami tidur di sana dan kami merasa tidurnya baru satu hari saja, setengah hari saja. Akhirnya orang-orang melaporkan kepada penguasa setempat. Nah, penguasa setempat diberi laporan tersebut, maka dia tertarik untuk mengetahui atau mengecek keberadaan Ashabul Kahfi. Akhirnya rame-rame mereka datang ke gua tersebut. Itulah yang dimaksud aktharna alaihim. Kami jadikan melihat terhadap mereka, yaitu orang-orang kampung jadi melihat mereka Ashabul Kahfi. Nah, sampai ke dalam gua, maka temannya tadi, Ashabul Kahfi tadi, mengatakan, kalian jangan masuk dulu, karena akan mengagetkan, akan membuat takut teman-teman saya yang di gua.
saya dulu yang masuk. Nah, kemudian dia masuk ke dalam, memberitahu teman-temannya bahwasanya kita sudah diketahui orang kampung, tapi nggak ada masalah. Ini adalah satu perkara yang tidak masuk akal, tetapi betul-betul terjadi pada kita. Kita sudah tinggal selama di gua ini selama 300 tahun. Nah, kemudian setelah orang itu masuk ke gua, bagaimana kelanjutannya? Di sini terjadi perselisihan pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini setelah masuk gua, maka orang-orang yang di luar itu nggak tahu, loh masuknya tadi terus kemana? Dicari sudah nggak ada lagi. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya setelah dia masuk ke dalam, kemudian para ashabul kahfi sudah tenang, akhirnya orang-orang masuk ke dalam gua bersama-sama. Nah, setelah itu berjumpa antara orang kampung dengan ashabul kahfi. Maka diceritakanlah kondisi mereka. Kalian itu sudah tidur lama di gua ini. Kami sudah bukan apa rakyatnya Dikyanus lagi. Kami sudah menjadi orang Muslim. Nah, akhirnya mereka berpelukan. Setelah itu mereka kemudian setelah makan kan cari makan ya. Nah, cari makan setelah itu mau istirahat lagi. Nah, dibiarkan istirahat. Setelah istirahat mereka mati selama-lamanya tidak bangkit dari tidur mereka lagi. Nah, maka itulah apa namanya pendapat para ulama tentang aksar dan alihim ya. Pendapat yang saya pilih adalah bahwa mereka bertemu karena Allah berkata aksar dan alihim. Allah. Ada pun kata-kata ini, wakadzalika, dan seperti itulah. Seperti apa? Maksudnya sebagaimana Allah bangunkan mereka dalam kondisi yang masih utuh, yaitu tidak berubah sama sekali dari waktu tidur mereka, maka mereka ditemukan oleh orang kampung dalam kondisi seperti itu. Masih pakai baju yang mereka pakai dulu ketika masuk gua itu 300 tahun yang lalu. Bajunya belum berubah. Rambutnya juga belum berubah, tidak menjadi panjang sekali karena 300 tahun tidak, kemudian kuku-kukunya juga tidak menjadi panjang-panjang karena sudah 300 tahun tidak, tapi masih seperti kondisi asal mereka masuk. Maka di sini keajaiban sangat tampak sekali pada mereka. Karena wajarnya orang kalau 300 tahun, maka rambutnya pasti sudah sangat panjang sekali. 300 tahun pasti kukunya sudah sangat panjang sekali, tapi tidak untuk mereka. Allah katakan liya'lamu anna wa'dallahi haqqun. Supaya orang-orang tahu bahwasanya kiamat betul-betul terjadi. Karena orang kampung itu mereka berselisih pendapat. Ada yang mengatakan kiamat itu nggak ada, kebangkitan setelah mati nggak ada. Tapi ada yang berpendapat ada kebangkitan setelah mati. Nah, maka Allah adakan ashabul kahfi, kemudian ditemukan oleh orang-orang kampung, itu supaya mereka semuanya ya'lamu anna wa'dallahi haqqun. Tahu bahwasanya betul-betul ada kebangkitan setelah mati. Kenapa? Ada buktinya ini. Ini sudah tidur 300 tahun, bisa bangun lagi. Sama juga orang mati setelah tidur di kuburan lama, nanti akan bisa bangun lagi. Sehingga yang dimaksud yatanaza'una bainahum amrahum, mereka berselisih pendapat tentang urusan mereka, itu maksudnya urusan kiamat, urusan kebangkitan setelah mati mereka. Sebagian mengatakan tidak ada kebangkitan setelah mati, sebagian mengatakan ada. Nah, Allah tunjukkan nih, saya mampu membangkitkan orang setelah mati. Tidur itu kan sama dengan mati. Dia sudah tidur selama 300 tahun. Saya bangkitkan lagi, saya bisa. Nah, maka ini merupakan dalil bagi orang-orang yang mengatakan ada kebangkitan setelah kematian. Tidak ada gerakan sama sekali. Mestinya ketika dimasukkan begini ada gerakan pada laptop saya. Kalau sudah bergerak berarti masuk. Ini nggak ada gerakan sama sekali. Kita lanjutkan. Faqalu, maka mereka mengatakan, oh benar, bangunlah alaihim di atas mereka bunyanan, satu bangunan. Rabbuhum, pemelihara mereka, a'lam, lebih mengetahui bihim terhadap mereka. Nah, ini juga boleh dibaca itu. A'lam bihim boleh. Qala, berkatalah alladzina, orang-orang yang ghalabu, menguasai ala amrihim terhadap urusan mereka, lanattakhidanna, sungguh betul-betul kami akan membuat alaihim di atas mereka masjidan, satu masjid tempat ibadah.
Jadi kaum muslimin rahimani rahimakumullah, setelah mereka masuk kembali ke gua mereka, kemudian tidur lagi, akhirnya mati lagi, maka orang-orang mengatakan, sudah jangan dipindah. Biarkan mereka tidur di gua atau dikubur di gua. Jadi guanya tidak usah dibuka, ditutup. Gua ditutup untuk apa? Supaya jadi kuburan mereka. Itulah yang dimaksud ubnu alaihim bunyan. Bangunlah di atas mereka suatu bangunan. Maksudnya guanya ditutup supaya mereka supaya guanya menjadi kuburan mereka. Setelah itu, orang-orang yang berkuasa mengatakan lanattakhidanna alaihim masjidah. Kami akan buat masjid di atas gua tersebut untuk apa? Untuk mengenang kondisi mereka yang sangat ajaib tersebut. Nah, diperselisihkan oleh ulama tafsir yang mengusulkan seperti ini adalah kaum muslimin di kampung tersebut ataukah orang-orang musyrik di kampung tersebut. Kalau orang-orang muslim yang mengusulkan, maka muncul pertanyaan, apakah perbuatan membangun masjid di tempat kuburan orang-orang tersebut apakah terpuji ataukah tercela? Nah, ini muncul dua pertanyaan. Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan ini yang usul ini muslimin. Sebagian ulama mengatakan ini yang usul ini orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyrik sukanya seperti itu. Kalau ada tokoh yang berjasa, maka dibuat tempat ibadah di atasnya. Itu adatnya orang-orang musyrik untuk mensekutukan kepada Allah terhadap orang tersebut. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La'anallahu al-Yahuda." Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Berarti ini adalah adatnya siapa? Yahudi. Dan adat ini tercela, tidak terpuji. Karena itu Allah mengatakan, karena itu Nabi mengatakan la'natullah, semoga Allah laknat. Bahkan tidak hanya Yahudi yang melakukan itu, Nasrani juga melakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'natullah, qatalallahu al-yahuda wan nasara." Semoga Allah melaknat Yahudi Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Hadis riwayat Baihaqi, derajatnya sahih. Nah, maka kata Ibnu Katsir ketika membahas ayat ini, beliau mengatakan, apakah perbuatan mereka tercela atau terpuji? Beliau mengatakan fihi nadhar. Ini perlu ditinjau ulang. Tapi yang jelas untuk kita umat Islam tidak boleh meniru apa yang diceritakan dalam hadis. Kita punya ulama wafat. Misalnya kita punya Kiai Ustaz Mudzakir, hafizahullah taala. Nah, tidak boleh kalau ulama kita wafat, kemudian kita kuburkan, habis itu kita buat masjid di atas kuburannya. Tidak boleh. Haram, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat ini diceritakan hanya sekedar cerita, bukan untuk ditiru. Kenapa? Karena syar'u man qablana laisa syar'an lana. Syariat bagi umat terdahulu bukan syariat untuk umat kita, umat belakangan. Buktinya apa? Buktinya banyak aturan-aturan Nabi Muhammad SAW berbeda dengan aturan Nabi-Nabi terdahulu. Di masa Nabi Adam, menikah adiknya sendiri boleh. Sekarang tidak boleh menikahi adik kita sendiri. Bapaknya sama, ibunya sama. Kemudian saling menikah, tidak boleh. Menikah harus orang lain yang ajnabi, yang bukan mahram. Di zaman Nabi Adam boleh. Kenapa di zaman Nabi Adam boleh menikah adiknya sendiri? Karena memang nggak ada orang lain. Baru ada Nabi Adam dan Hawa. Adanya satu keluarga itu saja. Sehingga semua manusia adalah anaknya Nabi Adam. Maka saling menikah satu keluarga. Nggak ada masalah zaman dulu. Ayat 22 Allah mengatakan sayaquluna, mereka akan berkata salah satu 3 orang rabi'uhum, yang keempat mereka adalah kalbuhum, anjing mereka. Ada juga yang berpendapat wa yaquluna, dan mereka mengatakan khamsatun, 5 orang.
Sadisuhum yang keenam mereka, kalbuhum adalah anjing mereka. Allah komentari kedua pendapat tadi dengan kalimat rajman bil ghaib, menerka-nerka perkara yang gaib. Maksudnya pendapat tadi tanpa dasar ilmu sama sekali. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, ini pendapat yang ketiga, sab'atun, ada 7 orang. Wa thaminuhum, dan yang kedelapan dari mereka, kalbuhum adalah anjing mereka. Sampai di sini dulu. Jadi Allah menceritakan ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan jumlahnya 3 orang, ada yang mengatakan jumlahnya 5 orang, ada yang mengatakan jumlahnya 7 orang. Yang benar yang mana? Allah sebutkan hanya 3 pendapat. Berarti menunjukkan tidak ada pendapat yang keempat. Pendapatnya cuma 3. Kemudian kita perhatikan 3 pendapat ini. 2 pendapat yang pertama dikomentari oleh Allah dengan kalimat rajulun bil ghaib. Itu adalah menerka-nerka barang gaib. Yang mengatakan 3, yang mengatakan 5 itu rajulun bil ghaib. Berarti pendapat jelas apa? Jelas salah. Karena dicela oleh Allah itu perkataan yang menerka-nerka yang gaib. Padahal tidak ada yang tahu yang gaib selain Allah. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwasanya jumlah mereka 7 orang, kemudian anjingnya itu adalah yang ke-8-nya, ini tidak dikomentari apa-apa oleh Allah. Menunjukkan bahwa inilah pendapat yang benar. Jadi jumlah mereka berapa? Jumlah mereka 7 orang ashabul kahfi. Tambah 1 lagi anjing, jadi dari 8. Tetapi meskipun kita meyakini jumlah mereka 7, karena di sini Allah tidak mengomentari apa-apa terhadap pendapat yang ketiga ini, lebih bagus lagi kita mengatakan Allahu a'lam. Allah lebih tahu. Kenapa? Karena Allah setelah itu mengatakan qul, katakanlah Rabbi, pemeliharaku, a'lam, lebih mengetahui bi'iddatihim, dengan jumlah mereka. Mim boleh dibaca. Itu a'lam bi'iddatihim. Ma ya'lamuhum, tidaklah mengetahui mereka illa qalilun, kecuali sedikit orang. Fala tumari, maka janganlah engkau mendebat wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihim, dalam masalah mereka ashabul kahfi, illa, kecuali mira'an, dengan debat, zahiran, yang lunak. Wala tastafti, dan janganlah kamu minta fatwa, fihim, tentang ashabul kahfi, minhum, dari mereka, itu orang-orang Yahudi, ahadan, seorang pun. Jadi Allah memberikan petunjuk dalam masalah-masalah gaib seperti ini yang tidak ada kejelasan dari Allah atau dari Rasul, kita disuruh mengucapkan Rabbi a'lam. Allah lebih tahu. Lebih utama kita mengatakan seperti itu daripada kita mengatakan jumlahnya berapa? 7. Tapi boleh enggak kita mengatakan jumlahnya 7? Boleh. Karena kita punya dalil. Dalilnya apa? Allah sebutkan pendapat yang mengatakan 7 dan Allah tidak mengingkari sama sekali. Kalau perkataan ini batil, pasti Allah ingkari. Allah hanya mengingkari pendapat 1 dan 2, pendapat 3 tidak diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau membaca Quran, tolong diresapi, jangan hanya dibaca saja. Dengan peresapan seperti ini, kita jadi tahu berapa jumlah mereka. Meskipun lebih utama mengatakan Allah a'lam. Allah katakan tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali qalil, sedikit orang. Nah, ketika membaca ayat ini, Ibnu Abbas berkomentar, saya termasuk sedikit orang yang dikecualikan oleh Allah. Jumlah mereka adalah 7 ditambah anjing menjadi 8, kata Ibnu Abbas. Nah, maka kalau Ibnu Abbas ditanya, kenapa kamu mengatakan 7? Dalilnya apa? Nah, dalilnya tadi yang sudah saya sebutkan. Karena pendapat yang mengatakan 7 tidak diingkari oleh Allah, berarti pendapat yang benar. Karena Allah kalau menyebutkan suatu perkataan yang batil, pasti Allah ingkari. Tidak mungkin Allah menyebutkan perkataan batil lalu diam saja, tidak mungkin. Pasti Allah ingkari. Contoh dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, ini yang contoh yang paling gampang, paling jelas pada surat As-Saffat ayat 152. Ala innahum min ifkihim layaqulun, sungguh orang-orang kafir mengatakan waladallah, Allah punya anak. Maka Allah komentari wa innahum lakadzibun, sungguh mereka orang-orang yang dusta. Jadi perkataan batil kalau Allah sebutkan pasti diingkari.
Nggak mungkin didiamkan. Karena mendiamkan perkataan batil termasuk apa? Satu kekurangan. Quran tidak ada kekurangannya. Kemudian Rasulullah dilarang untuk debat tentang masalah Ashabul Kahfi kecuali debat yang lunak. Debat yang lunak yang bagaimana? Yaitu debat sesuai dengan pengetahuan saja. Kita sampaikan apa yang kita ketahui saja. Allah mengatakan begini, titik. Adapun yang lain-lain saya tidak tahu. Kamu juga nggak tahu. Sama-sama tidak tahu. Kemudian Nabi dilarang untuk tanya tentang Ashabul Kahfi kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Yahudi tidak ada yang tahu. Yahudi tidak ada yang tahu. Kenapa? Dalam kitab suci mereka juga tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka sendiri juga tidak mengetahui. Kita lanjutkan ayat 23. Allah mengatakan wala taqulanna, dan betul-betul janganlah mengatakan li syai'in, untuk sesuatu, inni fa'ilun, sesungguhnya aku akan melakukan dzalika, hal itu, gadan, besok. Illa, kecuali ayyasha Allah, bahwasanya Allah berkehendak. Waqur, dan ingatlah rabbaka, pemeliharamu, idza nasita, jika kamu lupa. Sampai di sini kita jelaskan. Dalam ayat ini Allah melarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saya besok akan lakukan. Nggak boleh mengatakan begitu. Bolehnya ditambah insya Allah. Itu maksud ayatnya. Maka perkara-perkara yang akan kita lakukan besok atau lusa atau kapan, jangan dipastikan besok saya lakukan. Karena kalau kita tidak mengucapkan insya Allah, Allah tidak akan kirim bantuan kepada kita. Tapi kalau kita ucapkan insya Allah, berarti kita merasa memang kita lemah, tidak punya kemampuan apa-apa, yang punya kemampuan adalah Allah, bisa kita lakukan kalau Allah berkehendak. Nah, maka kondisi kita seperti itu, merasa kita lemah, merasa Allah kuat, menyebabkan Allah kirim bantuan sama kita. Dan ini terjadi terhadap Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi saja harus mengucapkan insya Allah. Qala Sulaiman, berkata Nabi Sulaiman bin Dawud, la atufanna al-lailata 'ala niyatin ra'ah. Betul-betul malam ini saya akan kumpuli 100 istri saya. Kulluhum ta'ti bi faris yujahid fi sabilillah. Masing-masing melahirkan anak yang ahli jihad fi sabilillah. Faqala lahu sahibu, maka ditegur oleh sahabatnya. Dalam riwayat yang lain, al-malaku, malaikat menegur beliau. Di sahabatnya di sini siapa? Malaikat. Qul insya Allah, ucapkan insya Allah. Maka beliau lupa mengucapkan insya Allah. Lalu beliau mengumpuli mereka, maka tidak ada yang mengandung dari mereka kecuali satu istri, melahirkan anak yang cacat. Sampai di sini Rasulullah berkomentar, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad ada di tangannya. Seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, lam yahnaf, dia tidak akan merusak sumpahnya, wa kana darakan li hajatih, dan dia pasti akan mendapatkan hajat beliau. Hadis muttafaqun. Nah, maka seringlah mengucapkan apa? Insya Allah. Untuk perkara yang kita ucapkan, yang akan kita lakukan di kemudian hari. Nanti sore, nanti siang, nanti malam, besok lusa, sepekan lagi, sama aja. Pokoknya yang belum terjadi, kita ucapkan apa? Insya Allah. Insya Allah menyebabkan Allah kirim bantuan kepada kita. Ini dalilnya. Wa kana darakan lil hajat. Santri-santri yang ingin hafal Quran, kamu katakan, saya akan hafalkan Quran 30 juz. Insya Allah. Kemudian di sini Allah katakan, wadhkur rabbaka idza nasit. Ingatlah pemeliharaanmu kalau kamu lupa. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama masih berkaitan dengan insya Allah. Kalau kamu lupa mengucapkan insya Allah, maka saat kamu ingat, ucapkanlah insya Allah. Meskipun sudah lewat 1 tahun. Jadi panjenengan mengatakan di awal tahun, tapi lupa insya Allah. Akhir tahun panjenengan baru sadar, ya Allah, dulu saya mengatakan tanpa insya Allah. Setelah 1 tahun baru ingat. Maka kata Ibn Abbas, meskipun sudah lewat 1 tahun, ucapkan insya Allah. Sama dengan orang baca bismillah sebelum makan. Lupa. Tengah-tengah makan baru ingat, maka ucapkanlah apa? Bismillahi awwalahu wa akhir. Nah, demikian juga insya Allah ini. Kalau kamu lupa, pas ingat maka ucapkan insya Allah. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ayat ini bicara tentang lupa secara umum.
Wadhkur rabbaka, ingatlah Allah idza nasit. Kalau kamu lupa sesuatu, panjenengan naruh barang, seringkali naruh kunci lupa tapi naruh kunci mau pergi naik motor, waduh, malah lupa motornya apa, kuncinya di mana. Nah, maka supaya ingat gimana? Zikir. Zikirnya apa? Terserah. La ilaha illallah, wa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, kalau zikirnya khusyuk, insya Allah segera apa? Ingat. Ada satu hadis yang semakna. Man nasya syai'an. Nah, bukan ini. Atau idza nasya. Idza nasya ahadukum syai'an. Apabila seseorang itu lupa terhadap sesuatu, falyadhkur ismallah. Idza nasya ahadukum syai'an. Hadisnya enggak keluar. Baik, saya sebutkan hadisnya yang saya hafal saja, tapi mungkin tidak ada dalam jam tersebut. Man nasya syai'an falyusalli alaihi. Barang siapa yang lupa terhadap sesuatu, hendaklah menyebutkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti bisa panjenengan cek di dalam kitab Jala'ul Afham karya Syekh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Kalimatnya mungkin tidak seperti itu, tapi mirip itu ya. Man nasya syai'an falyusalli alaihi. Barang siapa yang lupa sesuatu, maka adalah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya dia akan mengingat apa yang dia lupa tadi. Tapi hadisnya dhaif. Kalau dhaif gimana? Boleh nggak diamalkan? Boleh diamalkan karena dikuatkan dengan ayat tadi. Wadhkur rabbaka, ingatlah kepada Allah. Salawat termasuk ingat kepada Allah tidak? Termasuk. Karena mengucapkan salawat kita menyebut Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, maka silahkan dipraktekkan. Pas lupa, selawat. Tidak harus selawat, ya. Pokoknya zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Karena selawat tadi hadisnya dhaif. Andaikan selawat tadi hadisnya sahih, andaikan, maka kita tafsirkan udhkur rabbaka di sini dengan selawat. Karena hadis menafsirkan Quran. Tapi sayangnya hadisnya dhaif, sehingga bebas saja pakai zikir apapun silahkan. Kemudian Allah mengatakan wakul, dan katakanlah asa, semoga ayah diyani Rabbi, bahwasanya pemelihara itu menunjuki saya li aqraba, kepada yang lebih dekat min hada, daripada ini rasyadan, akan petunjuknya. Ini tafsirannya ada banyak, tapi tafsiran yang dipilih oleh guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah, maksudnya adalah kalau kamu ditanya sesuatu dan kamu tidak tahu ilmunya, maka caranya adalah kita doa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada saya hidayah untuk mengetahui yang lebih banyak lagi. Atau kita mengatakan ini, asa ayyahdiyani rabbi li aqrab min hadza rasyada. Misalnya, panjenengan ditanya tentang masalah talak atau cerai, tapi panjenengan belum tahu ilmunya. Ini kayaknya pernah dijelaskan, tapi pas itu saya agak ngantuk, saya jadi nggak memahami, menguasai masalah ini. Nah, maka panjenengan cakap ini, asa ayyahdiyani rabbi li aqrab min hadza rasyada. Jadi ini diucapkan ketika kita ditanya sesuatu tapi nggak paham ilmunya, belum tahu ilmunya. Jawab dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang dipilih oleh Syekhuna hafizahullah taala. Ayat 25. Walabithu, dan mereka tinggal fi kahfihim, pada gua mereka salah samiatin, selama 300 sinina, tahun. Wazdadu, dan mereka menambah tis'a, 9 tahun. Berarti berapa? 309 tahun. Yang dimaksud 300 tahun, ini kalau dihitung dengan tahun-tahun Hijriyah. Yang dimaksud dengan tambah 9, berarti 309 tahun. Ini kalau dihitung dengan tahun-tahun Masehi atau Miladi. Jadi silakan dibandingkan 300 dengan 309. Jaraknya berapa itu? Berarti jaraknya setiap 100 tahun, jaraknya adalah 3 tahun. Jaraknya adalah apa? 3 tahun.
Karena itu setiap 30 tahun itu jaraknya sekitar 1 tahun. Maka kalau kita lihat Rasulullah SAW usianya adalah berapa? 63 tahun. Ini 63 tahun itu ngitungnya dengan hitung hijriyah, Pak. Kalau kita hitung dengan tahun yang biasa kita pakai yaitu miladiyah, berarti 63 tahun dikurangi 2 tahun. Kenapa? Setiap 30 tahun tadi jaraknya setahun. Berarti usia Nabi kalau kita hitung miladiyah berapa? 61 tahun. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah 61 tahun. Nah, siap-siap nanti malam malaikat maut datang. Karena Nabi Muhammad wafatnya usia 61 tahun. Bukan 63. Bukan. 63 itu kan ngitungnya pakai hijriyah. Lah kita di Indonesia biasanya ngitungnya pakai miladiyah. Miladiyahnya Nabi, usia beliau hanya 61 tahun. Dalilnya ayat ini. Wasdadu tis'ah. Jadi tis'ah 309 ini kalau dihitung miladiyah. Salasami'ah 300 tok ini kalau dihitung hijriyah. Berarti setiap 100 jaraknya 3 tahun. Kita lanjutkan ayat 26. Qul katakanlah Allah itu a'lam, lebih mengetahui bima labithu, dengan apa yang mereka tinggal. Maksudnya berapa lama mereka tinggal, Allah lebih mengetahui. Lahu hanya bagi Allah ghaibus samawati, kegaiban yang ada di langit-langit, wal ardi, dan yang ada di bumi. Absir bihi, alangkah maha melihatnya Allah, wa asmi, dan alangkah maha mendengarnya Allah. Dari absir ini kalimatnya kalimat untuk mubalaghah dalam memuji, untuk mendahsyatkan dalam memuji, sehingga terjemahnya yang paling pas alangkah maha melihat. Absir ini bagi yang pernah belajar ilmu nahwu sharaf, ini kan termasuk fi'il amar atau gini. Fi'il amar itu menunjukkan apa? Perintah. Tapi di sini bukan perintah. Jadi salah kalau diartikan absir, melihatlah, salah. Absir bih itu adalah mubalaghah, pendahsyatan dalam memuji. Alangkah maha melihat Allah itu, wa asmi, alangkah maha mendengar Allah itu. Maksudnya Allah melihat semua yang ada di atas muka bumi ini. Allah mendengar semua suara yang ada di atas muka bumi ini. Termasuk apa yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Mereka selama 300 tahun itu apa saja yang mereka lakukan di gua itu. Allah maha mendengar semuanya, Allah maha melihat semuanya. Termasuk yang kita lakukan, semuanya Allah lihat. Allah katakan, malahum, tidak ada bagi mereka min dunihi, selain Allah, min waliyin, pengurus. Wala yusyriku, dan tidaklah Allah mensekutukan fi hukmihi, di dalam hukumnya Allah, ahadan, kepada seorang pun juga. Artinya Allah membuat hukum ini sendiri. Allah tidak butuh bantuan orang. Berbeda dengan raja selain Allah. Raja selain Allah pasti tidak berdiri sendiri. Pasti dia punya wazir-wazir, punya menteri-menteri. Menterinya bermacam-macam, ada menteri pangan, ada menteri keamanan, segala macam. Ada menteri luar negeri, ada menteri dalam negeri. Kenapa? Satu orang nggak cukup ngurusi satu negara yang kecil, seperti Indonesia ini, kecil kalau dibandingkan dengan bumi semuanya. Nah, bagi Allah, mengurus alam semesta yang sangat luas ini tidak perlu adanya wazir atau menteri, tidak perlu adanya musyir atau orang yang memberikan isyarat, memberikan apa? Petunjuk, nggak ada. Itulah makna wala yusyriku fi hukmihi ahada. Sehingga sama dengan ayat yang disebutkan oleh Allah di akhir surat Al-Isra. Allah mengatakan apa? Wa qulil hamdulillahi alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Di sini Allah katakan wa lam yakul lahu, dan tidak ada bagi Allah syarikun, sekutu, fil mulki, dalam kerajaannya. Jadi dalam mengatur alam semesta ini nggak ada yang menjadi sekutunya Allah. Allah ngatur sama siapa? Mikirnya sama siapa untuk ngatur alam ini? Nggak perlu mikir. Perlu mikir itu kan manusia. Kadang-kadang manusia karena mikirnya lemah perlu bantuan orang lain. Seperti salah satu tetangga saya menceritakan, dulu saya sebelum nikah
itu menanggung utang karena bisnis saya bangkrut, utangnya 60 juta. Nah, supaya saya nggak pusing mikir utang 60 juta, saya nikah. Nikah kita bagian internet, diajak mikir utang. Diajak mikir apa? Menyelesaikan utang. Jadi dia nikah dalam kondisi utang 60 juta. Katanya supaya istrinya bisa dijak mikir bagaimana solusinya menyelesaikan masalah. Ini lemahnya manusia. Perlu orang lain. Perlu pertimbangan dari orang lain. Tapi kalau Allah sama sekali tidak punya kelemahan, sehingga tidak perlu untuk adanya musyir atau wazir, adanya orang yang memberikan isyarat atau memberikan saran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 27. Watlu dan bacalah manuhya apa yang telah diwahyukan ilaika kepada engkau min kitab rabbik dari kitab pemeliharaan yaitu Al-Qur'an. La mubaddila tidak ada yang mengubah li kalimati untuk kalimat-kalimat Allah. Walan tajida dan engkau tidak akan mendapati min dunihi dari selain Allah multahadan tempat untuk berlindung. Maksud ayat ini menurut Al-Imam At-Tabari, wahai Rasulullah, sampaikanlah Quran, wahyu yang sudah diturunkan oleh Allah. Kalau kamu tidak menyampaikan Quran, maka lan tajida min dunihi multa'ada. Kamu tidak akan mendapati selain Allah tempat berlindung. Artinya diancam oleh Allah. Quran harus disampaikan. Nggak disampaikan, Allah akan kirim siksa, maka kamu tidak bisa berlindung dari kepada siapapun juga. Itu maksud ayat ini menurut Al-Imam At-Tabari. Sehingga ayat ini sama dengan ayat yang lain, yaitu yang disebutkan pada surat Al-Maidah ayat 67. Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh, sampaikan ma unzila ilaika, apa yang sudah diturunkan kepada min rabbik dari pemeliharaan. Wa illam taf'al. Nah, ini mulai ancaman. Kalau kamu tidak mau melakukan dakwah, fama ballaghta risalatahu, berarti kamu tidak menyampaikan risalah Allah. Padahal risalah Allah wajib disampaikan. Ini artinya ancaman. Tetapi ancaman seperti ini sebenarnya tidak untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak mungkin Rasulullah itu melakukan hal yang diancamkan ini. Karena Rasulullah seorang yang maksum dari melakukan perbuatan dosa besar, tidak mau melakukan kewajiban dakwah dosa besar, maksum beliau dari hal tersebut. Nah, sehingga ini berlakunya sebenarnya untuk penerus-penerus beliau. Beliau wafat, diteruskan oleh para ulama. Nah, para ulama punya kewajiban sebagaimana kewajiban Rasul, menyampaikan dakwah. Maka diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat-ingat, para pewaris Nabi, sampaikan ilmu. Kalau tidak disampaikan, malah diam terhadap kemungkaran karena ingin mencari ridha orang, maka akan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ayat yang semakna dengan ini adalah pada surat Al-Qasas ayat 5. Innalladzi, sesungguhnya zat yang farada 'alaikal Qur'an, telah mewajibkan kepada engkau Al-Qur'an ini untuk disampaikan. La radduka ila ma'ad, sungguh akan mengembalikan kamu wahai Muhammad kepada tempat pengembalian, yaitu di akhirat. Maksudnya gimana? Allah akan tanya kamu besok di akhirat. Sudah disampaikan belum Quran? Kamu diutus oleh Allah untuk sampaikan Quran. Sudah disampaikan belum? Ini faradha, ini wajib ini untuk kamu sampaikan. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya Nabi Muhammad yang akan ditanya, tetapi semua Rasul akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat yang lain. Surat Al-A'raf ayat 6. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. فَلَنَسْأَلَنَّ, maka sungguh betul-betul kami Allah akan bertanya الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, orang-orang yang diutus Rasul kepada mereka. وَلَنَسْأَلَنَّ, dan sungguh betul-betul kami akan bertanya al-mursalin, para Rasul. Jadi dua yang ditanya. Para Rasul ditanya, sudah belum menyampaikan dakwah? Umatnya ditanya, apa jawaban kalian terhadap Nabi ketika Nabi datang kepada kalian? Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat yang lain. Allah mengatakan pada surat Al-Maidah ayat 109, Yauma yajma'ullahu rusul.
Pada hari Allah akan kumpulkan para rasul. Fayaqulu, maka Allah bertanya, "Madza ujibtum?" Kalian dulu dijawab apa oleh umat kalian ketika menyampaikan dakwah? Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Qasas ayat 65, "Wa yauma yunadihim", pada hari Allah panggil mereka manusia. Fayaqulu, Allah bertanya, "Madza ajabtumul mursalin?" Dengan apa kalian dulu menjawab para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi surat Al-Maidah ayat 109, pertanyaan Allah kepada para rasul. Surat Al-Qasas ayat 69, pertanyaan Allah kepada umat yang dikirimi rasul. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah dilakukan di dunia. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. 45 menit saya sudah bicara. Sisa waktu kita buka soal jawab, baik yang berkaitan dengan tema atau tugas, insyaallah ta'ala.